Indonesia, negara yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Kesenian dan kebudayaannya yang menarik dan beragam. Orangnya yang ramah dan murah senyum. Namun, apa sebabnya Indonesia tergolong negara berkembang? Mari melihat lebih dekat. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri lebih dari 13.487 pulau menyebar di sekitar Khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Dengan populasi melebihi 237 juta jiwa pada tahun 2010, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Selain memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, dengan pembagian 62% daerah berhutan, 10% tanah pertanian, 7% perkebunan, 7% padang rumput, 14% lahan dan bentang alam lainnya, serta memiliki lahan irigasi sepanjang 45.970 km. Besarnya lahan agraris ini mampu menyumbang 14% produk domestik bruto tiap tahunnya, mempekerjakan lebih banyak orang daripada sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Namun, penghasilannya belum cukup besar, hanya 30.000 per hari, sehingga banyak petani yang hidup miskin. Ini saya tanami jahe, ada kelapa, ada durian. Itu memang banyak sekali. Ini kalau durian itu per tahun ya. Kalau ini coklat itu per minggu. Kalau jahe itu juga per tahun. Kalau kelapa ya per bulan. Jadi ada mingguan, ada bulanan. Bulanan termasuk ini kelapa. Tapi per tahunnya durian. Itulah pertanian perkebunan di sini. Itu sekitar 5 tahun yang lalu itu ada bantuan, ya 5 tahun lebih lah. Itu ada bantuan nanam. Tapi sekiranya udah tumbuh, itu ternyata pohonnya itu buahnya kayak burik. Dalamnya itu kalau yang bagus kocak, tapi itu nggak mau kocak. Jadi istilahnya kayak kena wereng, seperti kena wereng tapi itu enggak. Tapi karena itu kurang istilahnya bantuan, tapi kurang gimana ya, sosialisasi dari pemerintah, kayak cuman dikasih bantuan tapi nggak berkelanjutan. Terus akhirnya inisiatif dari pemilik dan kelompok itu banyak yang tadinya pohon kakao dirubah menjadi pohon ketela. Alokasi pendidikan yang rendah menyebabkan pemerataan kualitas sumber daya manusianya belum maksimal. Pemerataan yang belum maksimal tidak hanya terjadi dalam ranah pendidikan saja. Sektor pembangunan dan pemerintahan juga mengalami hal yang sama. Apabila kita berkendara 1 jam dari kota besar, kita akan melihat ketimpangan tersebut secara nyata. Pola perkembangan yang sentralistik tersebut menyebabkan arus urbanisasi menjadi sangat besar. Perkotaan padat dengan tenaga kerja murah. Pedesaan kekurangan tenaga kerja untuk membangun dan mengembangkan desanya. Padahal corak kehidupan masyarakat Indonesia sangat kental dengan pedesaan. Masalah pembangunan pedesaan sudah menjadi masalah yang harus dipecahkan bersama. Mulai tahun 2000, PBB memulai berbagai macam proyek pemberantasan kemiskinan lewat program yang disebut MDGs, Millennium Development Goals. Dengan begitu, berbagai negara bekerja sama untuk menanggulangi masalah pemerataan pembangunan. Universitas Sungkong Ho Korea Selatan juga ikut berpartisipasi dalam program MDGs ini dengan melaksanakan programnya di Indonesia. 농촌 사회를 이제 개발하고 하는 지역사회 개발 사업은 굉장히 시연되기가 굉장히 어렵습니다. 성공회대가 지금 현재 실시하고 있는 이 사업의 목표는 농촌 마을들이 자기 스스로 발전할 수 있도록 만들어주는 것입니다.
우리는 외국에서 왔으니까 우리가 주인이 될 수 없고 우리가 다 할 수 있는 건 아니죠. 우리가 이제 약간의 그 자극을 주고 같이 협력해서 시작을 할 뿐이고, 우리 이런 사업을 통해서 마을 주민들이 스스로 마을의 발전을 이룰 수 있는 역량을 갖추게 되고, 또 지속적으로 그런 것들을 추진할 수 있는 힘을 기르도록 하고 하는 것들이 이제 이 사업의 목표라고 할 수 있습니다. 그래서 이 사업을 통해서 지금 현재 계속 나가고 있는 것이 이제 이 마을의 발전을 위해서 지도하고 이끌어갈 수 있는 사람들을 계속 양성하고 또 그 구조를 갖다 이렇게 만들어내가고 하는 그런 것들을 지금 계속 수행하고 있죠. 그래서 이 사업은 그런 의미에서 지속 가능성을 가지고 있는 사업이고, 또 계속적으로 다른 곳에서도 적용할 수 있는 아주 굉장히 바람직하고 모범적인 사업이다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 지금 성공회대에서 진행하고 있는 이 지역사회 개발 프로젝트는 2012년부터 프로젝트 기획에 들어갔습니다. Tahun 2012, KOICA dan Sungkongho University membangun kemitraan lokal. Bagus kalau saya, tanggapannya bagus. Karena memang kami sendiri kan di Pemda ya, itu dananya juga sangat terbatas, terutama daerah istimewa Yogyakarta ini pendanaannya kan kecil ya untuk mengentaskan kemiskinan aja kita ini masih di bawah ini. Nah, ini kalau program-program semacam ini dari negara lain bisa peduli sama kita, ini kita kan itu bagus sekali. Program ini sebenarnya wujud dari peran serta UII di dalam mengembangkan masyarakat, dalam memberdayakan masyarakat. Nah, kebetulan program ini kan merupakan kerjasama antara perguruan tinggi di Korea, Sungkongho University, kemudian Bapeda dan USC Satu Nama. Setelah kemitraan berhasil dibentuk dengan visi dan misi yang sama, selanjutnya dipilih 3 desa yang merepresentasikan desa khas daerah istimewa Yogyakarta. Pertama, Dusun Banjaran, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Desa yang terletak di perbukitan Gunung Merapi ini memiliki potensi besar dalam perkebunan kakao, peternakan, dan industri selondok serta gula Jawa. Kedua, Dusun Bandungan, Desa Karangtalun, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Desa ini letaknya dekat dengan beberapa tempat wisata seperti Makam Raja Mataram, kebun buah, dan juga hutan pinus, sehingga kuat dengan potensi perdagangan dan industri rumah tangga. Ketiga, Dusun Batusari, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Kondisi alam Gunung Kidul yang khas membuat pertanian di desa ini terbagi menjadi pertanian padi dan tegalan, dengan produk utamanya ketela, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakatnya untuk mengembangkan potensi alternatif di desa tersebut. 2013년 그 1차년도 때에는 마을 교육생들의 마을 분들의 교육을 중심으로 진행이 됐습니다. Pada awalnya Satu Nama hanya menangani dalam pekerjaan ini untuk mempersiapkan semua modul, untuk mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan pelatihan, capacity building, penguatan kepemimpinan di desa. Tahun 2013, pelatihannya dibagi menjadi 3 tahapan. Pelatihan pertama, dasar usaha desa dan konsep koperasi. Diikuti oleh sekitar 100 orang dari 3 desa, mendiskusikan tentang sumber daya alam yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta, dasar usaha desa, usaha masyarakat, serta konsep koperasi. Pelatihan kedua, analisis potensi desa. Dilaksanakan di desa, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Mereka berdiskusi untuk mencari potensi yang dimiliki desa, lalu membahas mengenai hal apakah yang bisa mereka lakukan. Pelatihan ketiga, merancang usaha desa. Dilaksanakan dengan diskusi bersama, warga 3 desa berkumpul di satu tempat
untuk mendiskusikan tentang potensi yang dimiliki masing-masing desa. Dan dengan potensi tersebut, mereka merancang pelaksanaan usaha desa. Dengan dasar pelatihan yang dilaksanakan selama 1 tahun, pada bulan Desember tahun 2013, masing-masing desa mempresentasikan 2 proposal usaha desa. Kemudian setelah tim Universitas Sungkongho, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, LSM Satu Nama, dan pihak terkait lainnya menganalisis proposal tersebut, maka dipilihlah 1 proposal dari masing-masing desa. 2000년도 사업 진행 과정은 먼저 마을 기업을 설립하는 것이었습니다. Bulan Desember kalau nggak salah. Kemudian kami menerima bantuan uang senilai 34 juta. Kemudian kami bangun, hasilnya 6 lapak itu dengan pelatihan motivasi kewirausahaan, di mana saya, Mbak Mita, Mbak Nana, dan Bu Muryani sebagai panitia pelatihan tersebut. Lalu kita mendapat bantuan berupa kambing. Waktu 26 anggota sudah menerima kambing semua. Dan itu bantuan kambing itu sekalipun merupakan bantuan hibah, tapi kita sepakat tidak hibah. Artinya harus bisa berkembang. Ya, program dari awal itu kami mengendaki, kita sudah berpikir akan mengelola ternak sapi secara dagingnya dari teleknya itu untuk pupuk, kemudian efek-efek yang lain kita sudah punya program, tapi kenyataannya waktu itu kita hanya dapat 2 sapi sehingga langsung agak down, tapi kita tetap berlanjut. Dan kita selalu ada pertemuan-pertemuan kelompok terus, sehingga kita juga pertahankan untuk itu sambil ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi ternak sapinya kelihatannya gagal terus terang, dan sekarang tahap ini kita jual, kita alihkan untuk usaha. OUKB Karangtalun masih mampu menjalankan kegiatan lapaknya sampai saat ini. Tentu mereka juga mempunyai masalah yang harus dihadapi, yaitu tentang Undang-Undang Tata Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan negosiasi pembagian keuntungan dengan pemerintah desa. UB Gading Mas dengan ternak kambingnya berhasil mengembangkan kuantitas kambing dan menambah 6 anggota baru. Bahkan, sebagian keuntungan finansial yang mereka dapatkan sudah disumbangkan kepada anak yatim. KUEB Banjaran Jaya memang tidak berhasil menjalankan program peternakan sapi. Tapi, masih ada semangat dari beberapa anggotanya untuk terus berkembang. Mentalitas kepemimpinan seperti inilah yang menjadi tolak ukur perkembangan program ini. 이 프로젝트를 통해서 이상적으로 생각하는 사회 목표는 저희 프로젝트가 그랬던 것처럼 교육을 통해서 마을 주민분들이 스스로 모든 것들을 고민하고 토론하고 판단하고 실행하는 것입니다. Kegagalan hanya ada apabila kita berhenti saat melakukan kesalahan. Jika kita mampu bangkit dan memperbaiki kesalahan, kegagalan tersebut dapat dimaknai sebagai proses belajar. Dan belajar tentu akan membimbing kita menuju kemajuan.